karena nggak ada kuliah, memang semuanya online. Ngambil ijazah Pak? Ngambil ijazah Pak? Iya. Oke, saya mau cerita dikit ya tentang awal mula masuk di sekolah, di kampus atau di Universitas Prasetya Mulia. Sebenarnya pertimbangannya memang karena kampus itu dekat dengan rumah saya, itu menjadi pertimbangan yang paling utama. Karena dari dulu saya memang mau masuk sekolah bisnis, tapi karena jauh, jadi nggak pernah bisa gitu ya, karena waktu itu kan sibuk sekali ya. Terus sebetulnya 10 tahun yang lalu saya memang udah mau ngambil sekolah bisnis di Prasetya Mulia. Cuman pada saat itu saya berpikir Prasmul adalah merupakan universitas yang terbaik nomor 2 se-Indonesia ya, setelah UI ya, yang business school. Karena pada saat itu memang belum banyak sekolah bisnis ya yang universitas S2 yang mengkhususkan pada sekolah bisnis. Nah, waktu awal-awal tuh gelarnya mungkin MBA ya. Sekarang mungkin karena ada kebijaksanaan dari Dinas Pendidikan, jadi gelarnya MM ya. Jadi Prasmul itu sudah melahirkan banyak pebisnis yang terkenal. Salah satunya misalnya Sabu Haji, Puyo. Nah, kebanyakan mereka tuh anak-anak Prasmul ya. Nah, kemudian Prasmul ini yang membuat tertarik ketika dia membuka jurusan baru namanya NVI, New Venture Innovation. Jadi jurusan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan para pebisnis, terutama bisnis kekinian ya. Jadi misalnya bisnis startup atau bisnis yang mau di scale up dengan cara-cara yang tidak biasa gitu ya, dengan cara-cara yang nggak konvensional. Nah, terus terang saya angkatan pertama, saya kebetulan yang paling tua ya di dalam satu angkatan ya, karena kebanyakan angkatan saya tuh usianya di bawah 35 tahun ya, masih muda-muda ya mereka. Tapi memang syarat NVI itu dia harus sudah bekerja, jadi nggak bisa misalnya yang baru lulus. Nah, biasanya mereka udah bekerja beberapa tahun, nah baru bisa masuk di program ini. Dan beberapa teman itu memang pada saat di semester awal tuh mereka ada, kalau nggak salah dua teman saya yang mengundurkan diri, bukan karena mereka nggak mampu, tapi memang karena jadwalnya begitu padat ya. Jadi tugasnya tuh di tahap-tahap awal tuh banyak sekali. Jadi kita kuliah dari 5 hari dalam seminggu. Nah, biasanya kan kalau sekolah S2 tuh nggak sepadat itu jadwalnya. Belum lagi tugas-tugasnya ya. Jadi ada beberapa orang yang dia bekerja, dia nggak bisa bagi waktu, karena kan ada yang pulang tuh waktu itu sampai jam 12 malam, jam 11 malam. Jadi susah buat bagi waktu, karena mereka besoknya harus bekerja gitu ya. Itu yang membuat 2 orang teman saya, yang satu teman saya yang lulusan dari Australia itu juga mengundurkan diri, dan satu lagi orang IT itu pintar, dua-duanya pintar banget. Dia mengundurkan diri karena nggak bisa membagi waktu dengan pekerjaannya, jadi dia mengundurkan diri. Dan yang saya suka di program yang baru itu, kita tuh bukan cuman diajarin teori atau dosen-dosen kita atau dosen-dosen yang sifatnya akademisi, tapi kita mengundang orang-orang founder dari startup terkenal, seperti misalnya banyak orang-orang Gojek, banyak orang-orang Grab, Balapak, Tokopedia, Halodoc itu diundang ya, atau Kopi Kenangan itu founder-foundernya diundang untuk berbicara dan berdiskusi. Nah, itu yang membuat menurut saya itu yang mahal harganya, karena dan buat mereka juga ya. Jadi orang-orang yang diundang ya ke Prasmul itu biasanya mereka punya kebanggaan ya, bisa berbicara atau bisa mengajar di Prasmul. Nah, itu kebanyakan mereka mau kalau diundang sama Prasmul ya, untuk jadi pengajar atau jadi dosen pembimbing pada saat kita mengajarkan tesis akhir ya. Itu menarik sih buat saya. Prasmul ini bekerja sama dengan Google dan Facebook ya. Jadi kita pernah
diundang ke kantor pusatnya Facebook di Singapura ya waktu itu ya, untuk lihat kantornya dia kayak gimana sih gitu ya, suasana kerjanya gimana sih, terus kita berdiskusi gitu ya. Bahkan ada undangan juga waktu itu sempat ke Silicon Valley. Cuman karena mungkin biayanya terlalu mahal dan waktunya nggak possible, sehingga waktu itu di angkatan kita tuh nggak ada yang berangkat ke situ ya. Nah mungkin di angkatan kedua mungkin bisa aja ada yang berangkat ke Silicon Valley ya. Cuman masalahnya kan pandemi ya. Nah itu salah satu kelebihan masuk di NVI program Prasetya Mulia ya, karena dia membuka network ya. Misalnya kita kenal orang-orang di belakangnya di belakangnya bisnis startup yang udah punya nama ya. Katakanlah misalnya Bukalapak itu kita sempet orang-orang Bukalapak itu ngajari kita tuh buat coding gitu ya, untuk buat startup gitu. Jadi memberikan gambaran kasar, minimum kita tahu gimana membuat program tuh UI UX-nya, user experience itu gimana yang bagus gitu ya. Walaupun terus terang saya juga nggak bisa menangkap gitu ya, karena sulit gitu. Tapi tetap kita harus belajar gitu ya tentang coding gitu ya. Walaupun itu nggak harus kita kuasai, tapi minimum ada gambaran kasar. Kemudian waktu itu juga jadi founder Kopi Kenangan itu beberapa kali diundang untuk berdiskusi, dan kemudian Prasmul itu juga diketemukan ya dengan visi. Jadi misalnya kalau misalnya kita anak muda yang mereka mau punya bisnis startup itu, Prasmul itu memfasilitasi di mana mereka mengundang VC atau venture capital yang bisa membantu dalam masalah funding atau pendanaan gitu ya. Nah itu kelebihan dari Prasmul, dan kita diajarin juga gimana pitching, gimana menjual ide kita di depan investor gitu ya. Jadi biasanya ya ujung-ujungnya pasti untuk dapetin funding gitu ya, karena memang kalau tanpa funding ya kita nggak bisa apa-apa ya kalau buat startup gitu ya, karena pada tahap awal tuh kan bakar duitnya lumayan besar ya. Nah pada saat awal ya biasanya ya bootstrapnya ya dari dana sendiri gitu ya. Tapi setelah itu kan kita butuh funding yang cukup besar. Nah itu kita perlu visi ya untuk mendanai gitu ya. Nah mungkin kalau ada teman-teman yang berminat bisa daftar aja di program NVI di Prasmul.